Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita semua bisa kembali berkumpul setelah lama kita kedat berkumpul dalam kegiatan Jumat Baiman, yang mana seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Selamat tadi, bahwasanya Jumat Baiman ini sudah lama kita lakukan, sudah beberapa kali, tapi di kalangan para guru. Nah, hari ini sebenarnya menyambung sebelumnya. Jadi anak-anak Bapak semua yang Bapak sayangi, tema kita hari ini adalah tayammum. Seperti sebelumnya, kita review sedikit tentang yang telah kita pelajari dulu sebelum pandemi. Kita pernah belajar sudah tentang bab toharah, yalah. Yang mana bab toharah itu pada saat itu, atau apa toharah? Kita ulang lagi nih. Toharah bersuci. Nah, di antara toharah itu, di antaranya adalah tayammum. Tetapi sebelum masuk kepada bab cara berwudu atau mensucikan, kita sudah pernah membahas tentang macam-macam najis. Ada yang pertama najis ringan, ada najis ada najis berat. Contoh najis ringan apa? Siapa yang masih ingat? Ya. Iya. Nah, itu salah satu contohnya. Apalagi ada lagi lah. Ada lagi satu. Siapa yang ingat? Ada lagi kencing kuda. Yang kedua adalah air mazi yang keluar dari kemaluan. Tahu lah air mazi kayak apa? Kayak apa warnanya, Pak Eros? Nah. Itu pun sama, adalah disebut najis ringan. Kayak apa cara membersihkan najis ringan tadi? Hanya cukup ambil banyu, tuang, tanai lawan tangan. Kada perlu diambil kayak ini, kada perlu. Cukup dibasahi tangan dan disapukan sekali sapu, selesai. Jelas kira-kira? Jelas. Kemudian contoh najis sedang apa? Semua kotoran manusia, kotoran hewan. Meskipun ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka najisnya pun kotorannya pun tidak najis. Ada pendapat sebagian ulama, tetapi mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya kotoran hewan tetap juga adalah najis. Kemudian yang ketiga, najis berat. Apa contohnya? Iya, liur anjing. Iyalah. Kemudian tersentuh dengan kulit babi. Cara membersihkannya, najis sedang kayak apa cara membersihkannya? Iya, yang pertama harus hilangkan bendanya. Umpama Abdurrahim main futsal di Pahumaan. Sakalinya Pahumaan tadi bakas orang maingu sapi. Jadi orang nih melapas sapi di situ beisukan sampai siang. Jam 2 dibawa orang ke kandang. Paham kira-kira? Kamarian Abdurrahim main bal di sana. Sakalinya Abdurrahim pas buka jejak kopi haji. Nah, kopi haji iyalah. Karena balik kopi haji itu iya kayak itu, Bang, model mirip-miripnya lah. Nah, jejak kopi haji panas pulang. Nah, Haji Abdurrahim iya juga.
Maka kayak membersihkannya kayak apa? Buang dahulu bendanya. Kayak apa dibuang? Ya dibasuh, diguyur lawan banyu. Basuh, hilang segalanya, hilang bendanya. Kemudian lagi harus hilang baunya. Benda dulu baru warna. Setelah hilang warna, hilang bau. Sudah juga bendanya hilang, warnanya hilang, baunya masih. Bersabun sudah tuhok. Abdurrahim membasuh, nyahanyar, yalah. Masih kuat lagi perekatnya. Beberapa kali sudah digisang ke tanah atau digisang lah. Ya, digosokkan ke tanah masih juga. Maka sudah dimaafkan. Itu najis sedang. Tapi Bapak ada punya tips bila umpama bendanya hilang. Jelas sudahlah, bendanya hilang, warnanya hilang, baunya masih ada, sudah beberapa kali sabun, sudah 2-3 kali bersabun. Ada cara yang paling mudah adalah disemprot pakai alkohol. Ambil aja parfum kah, yang spray, semprot, hilang insyaallah. Jelas kira-kira? Nah, adapun najis berat, cara menghilangkannya adalah dengan cara dibasuh sebanyak berapa kali? Ya, di dalam hadis itu ada beberapa riwayat, ada yang menyatakan 7 kali basuh, ada yang mengatakan 8 kali basuh. Salah satunya dengan campuran tanah. Itu yang bisa menjelaskan kenapa sampai Islam itu Allah berikan syariat untuk menghilangkan najis berat dengan campuran tanah. Itu ulama, ilmuwan menyatakan. Dan ini berkaitan dengan ilmu biologi. Nah, karena tanya lawan Ibu Mimi, kenapa jadi sampai ketika kita dijilat anjing atau umpama tersentuh babi, jadi harus dibersihkan pakai tanah? Salah satunya karena unsur atau kandungan tanah itu bisa menghilangkan atau menetralkan atau melemahkan. Nah, antibakteri ya Bu. Nah itu. Padahal ini belum ketahuan penelitian ini 1400 tahun belum ada. Tapi karena agama kita berlandaskan atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua ilmu pengetahuan pasti berasal dari Tuhan. Makanya Islam itu memiliki hikmah yang luar biasa. Sampai di sini paham? Oke. Kemudian semalam kita pun sudah belajar tentang istinja, sudahlah rasanya. Istinja, Bapak jelaskan singkat. Istinja itu adalah cara membersihkan najis. Jadi hukum fikih itu sistematis, anak-anak sekalian. Sebelum orang memasuki sholat, ibadah, diharuskan dulu memasuki bab toharah. Kayak bab toharah, mengenal najis, saya kira jangan tersalah. Kemudian sudah dikenalkan najisnya dengan berbagai macam pembagiannya. Dijelaskan bagaimana cara membersihkannya. Jelas kira-kira? Istinja itulah bagaimana cara kita bersuci dari najis. Jelas kira-kira? Oke. Yang Bapak ingin tekankan di sini adalah bagaimana istinja kita ketika setelah membuang kotoran. Caranya ada berapa? Medianya ada berapa? Media istinja. 3. Perhatikan, 3. Yang pertama, paling afdol, yang paling nomor 1 dulu paling afdol atau paling utama dalam beristinja, medianya adalah yang pertama air. Amun kita di Banjar ini, di Kalimantan Selatan, Indonesia lah khususnya, atau negara-negara muslim, sudah terbiasa beristinja dengan air. Jelas? Kayak apa caranya? Bujur-bujur mohon maaf. Ketika membersihkan belakang, paham? Nah, kayak apalah. Nah, buat sini. Perhatikan, biar jangan tertinggal najis tuh, biar jangan tertinggal. Paham kira-kira? Belakang kita itu jangan kayak ini aja, kada hilang. Apalagi facesnya itu hancur, kada hilang. Jadi kayak apa? Sedikit aja. Biar bahasa kita Banjar
Dia apa? Dikucik sedikit. Siapa tahu tak sisa di situ bubuhan nang mbah makan pacal tadi itu yalah. Nah, jadi dikuit sedikit. Sedikit aja lah sedikit. Supaya bersih. Jelas kira-kira? Jelas. Jadi jangan kayak ini aja. Itu caranya. Kemudian yang bebasuh habis buang air kecil. Nah, makanya bujur kalau lalakian bujur. Sunnahnya ketika istinja bakamih untuk lakian adalah diurut sambil berdehem. Nah, diurut karena dengan kita ada mendehem itu ada proses kontraksi otot perut sini supaya menekan air kencing kita habis keluar. Jelas kira-kira? Nah, dan diurut kemudian bujur dibasuh. Jangan simbur aja ada tahu bawahnya karena apakah ada. Jelas kira-kira? Nah, inilah hikmahnya kenapa lalakian itu disuruh bersunat. Siapa yang ngerti bersunat belum sini? Disuruh bersunat. Supaya apa? Airnya itu jangan masih di dalam. Perempuan pun sama, jangan hanya cipoy aja. Bujur dibasuh. Jelas kira-kira? Selesai masalah istinja. Nah, sekarang baru kita masuk ke dalam pokok pembahasan baru kita. Belum habislah. Hanya banyu lah. Nah, yang pertama tadi adalah medianya air. Sama step atau langkahnya adalah hilangkan bendanya, hilangkan warnanya, hilangkan baunya. Media yang kedua adalah menggunakan batu. Nah, ulama ada membagi pendapat, ada yang cuma 2 medianya, ada yang mengatakan 3. Kalau yang mengatakan 2, air dan batu atau benda keras lainnya, benda benda kasat lainnya. Tetapi ketika ada ulama yang membagi 3, maka yang ketiga inilah segala apapun yang mana itu adalah bendanya jenisnya kasat. Kasat bukan kasar. Kemudian yang kedua tadi adalah batu. Kayak apa caranya kalau batu? Ujar Nabi disunnahkan beristinja dengan menggunakan batu. Sunnahnya adalah 3 buah batu. 3 biji batu. Jelas? Bisa-bisa memilih batu seorang lah. Jangan batu gunung lah, jangan. Belukaan kita. Nah, pilih batu nang kakaya ganggam yalah. Caranya kayak apa? Umpama bakamih nyaman. Iyalah, kalau lalakian bakamih nyaman. Tinggal anggap batu lah. Jadi tinggal set sekali. Lihat. Berasihi pulang 2 kali. Jelas? Kemudian 3 kali sampai bujur-bujur hilang. Jelas kira-kira? Itu kalau buang air kecil. Buang air besar kayak apa? Pilih batu yang tak bagus, iyalah. Jadi kayak apa? Nah, buang air besar. Ini amukan dilajari kita kadang ngerti. Kita kada tahu bagaimana di mana kita atau dalam kondisi seperti apa. Siapa tahu pas naik gunung, daerah pegunungan, banyu kadada apa kadada, sakit parut, pikirakan. Nah, jadi kayak itu. Kayak apa kalau batu? Nah, kalau batu habis sudah nih. Batu bagiannya jangan sampai terkucau lah. Nah, sekali aja. Kadusah lagi membaliki lo kuta palit, buang. Paham? Basah pulang makanya sunnahnya 3 batu, sunnah. Tapi standarnya itu bukan 3 atau bukan 1, standarnya adalah umpama 3 masih haja. Nyano, mbah makan pecel yalah. Kemana-mana, kayak apa caranya? 5 ke 10 kayak yang penting bersih. Paham? Jelas? Saya kira mengerti. Jadi Bapak minta maaf, Bapak hari ini bepandir bahasa Banjar. Karena amun bahasa Indonesia kada cukup kosakatanya iyalah. Buang. Jangan simpan di kantong, batunya dibuang. Jangan membuang bebarang lah. Jangan membuang bebarang.
Nah, jangan di tengah jalan orang atau di tempat orang istirahat, jangan buang jauh-jauh. Oke, itu dengan batu. Jelas anak-anak Bapak seberataan? Tolong pang HP-nya simpan. HP-nya simpan. Perhatikan, simpan dalam kantong, jangan di muka, simpan. Fokus ke sini. Yang ketiga adalah dengan apapun yang mana benda itu jenisnya kasat. Kasat. Kecuali dua hal. Kotoran dan tulang. Semua jenis benda yang permukaannya kasat, bukan kasar lah, kasat. Kecuali kotoran dan tulang. Kotoran mau apa karas Pak? Mau. Makanya jemaah haji ketika hendak mengambil batu di Musdalifah tuh hati-hati. Dikacak-kacak, dipacah-pacah, dibasuh dulu. Siapa tahu itu adalah kotoran. Karena di sana kotorannya mau bisa membatu. Hati-hati. Kecuali apapun jenis benda yang jenisnya kasat, kecuali kotoran, tulang, atau jenisnya makanan, jangan. Kenapa jadi makanan? Kalau oleh pemakanan. Karena ini konteksnya syariat Islam ini turun di mana? Di Arab. Di Arab itu kondisi suhu atau lingkungannya kering. Taulah kering. Kering itu kada lembab. Lembab itu udara. Jadi bukan masalah panas dinginnya, kering udaranya. Artinya udara ini kandungan airnya itu sedikit. Makanya bila ada yang suabu umrah atau berhaji, bila hendak ke Madinah nih atau ke Mekah kah, hidung sakit benar. Kenapa? Karena kandungan udaranya kita terbiasa lembab, itu kering. Karena kandungan airnya sedikit. Kadang-kadang berdarah, kadang-kadang mimisan. Di sana itu anak-anak Bapak tahu roti samuli lah. Roti samuli yang gasan hotdog yang panjang. Kalau di tempat kita ambil roti, letakkan aja di suhu ruangan kayak ini nah. 2 hari, 3 hari masih lembut, ya kada? Paling jamuran. Tapi masih kawa dimakan, paribasnya masih lembut. Di Arab, tukar roti, habis isya, andak di suhu ruangan, kada di dalam toples atau di dalam tempat, esok pagi, ini kawa jadi kakatuk lawang. Karas. Nah, jadi kayak itu. Meskipun ini keras dan kasat, tetap tidak boleh dijadikan sebagai alat istinja. Jadi apa yang kada boleh? Kotoran, makanan, tulang. Kenapa Pak jadi kayak itu? Sebabnya kotoran kenapa kada boleh? Karena dia adalah kotoran. Masa kotoran membersihkan kotoran? Kada mungkin. Yang kedua, kenapa tulang kada boleh? Karena tulang itu apa? Apa Bu? Ya, karena tulang itu adalah makanan, ujar Nabi, makanan saudara kita. Siapa? Jin. Nah jadi jangan. Ayo Islam sampai ke itunya, nah toleransi di dalam berbagai dimensi, iyalah. Nah jadi sesuatu yang itu menjadi makanan, berarti itu adalah kehormatan bangsa jin. Jadi jangan dijadikan alat istinja. Yang ketiga adalah makanan. Ya jelaslah kada boleh. Tandanya kita kada mensyukuri dan kada menghargai itu adalah makanan. Jelas sampai sini? Caranya ya kayak tadi, ambil beberapa, buang sampai bersih. Kalau lokal wisdom kita, kebudayaan kita, karena kita ini banyak di hutan-hutan kita ini, apalagi hutan-hutan lain pegunungan lah, itu banyak aja, ada aja pohon pisang. Nah, tarik kalarasnya, tahu kalaras? Daun pisang karing itu nah, itu sangat bermanfaat. Ya ada Pak Erwin. Nah, mungkin Pak Erwin soalnya halus. Karena Bapak bahari kayak juga, katujuh 4 kai, 4 nini, 4 acil ke pehumaan. Jadi bilanya hendak BAB itu tuh kasana aja anu jajal. Bila pas takana babanyu pehumaan ya di pehumaan. Bila pas takana lagi di kabun kada di pehumaan. Tabuk akan lubang oleh acil, dah di situ kena diambilkan kalaras. Hah? Kada. Pakai parang aja.
Nah, jadi seperti itu ya lah. Memang kita jangan jijik lah, kita kada boleh jijik. Fikih itu membahas masalah seksiologi dibahas, masalah kemaluan dibahas, masalah darah haid dibahas. Kenapa? Karena ini adalah kemaslahatan kita sebagai manusia. Jadi jangan merasa aib, jangan merasa jijik. Kalau umpama contoh nih, terbiasa kita beristinja dengan air, pas camping ke gunung, sekalinya di sana kada ada banyu, ada air banyu cukup minum. Amun pakai istinja habis hausan berdetaan. Yalah, akhirnya mengambillah karena sudah belajar kita hari ini mengambillah benda-benda kasat, akhirnya dijadikan istinja. Merasa kada nyaman, jangan dihiraukan. Itu biasanya was-was syaitan yang hendak merubah hati kita sekira kita jangan merasa bersih. Akhirnya asa kada nyaman aku kayaknya gin sembahyang dosa gin. Tuh sebabnya. Biar aja tetap sholat. Iyalah. Jadi kita kada boleh menghinakan dan kada boleh jijik dengan syariat yang pernah dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kira-kira. Nah, adapun media istinja yang paling afdol adalah dengan pertama menggunakan batu, yang kedua selesaikan dengan air. Tapi tetap medianya 3 tadi aja. Sampai sini jelas. Nah, sekarang kita masuk kepada tayamum. Ada berapa menit lagi? 5 menit cukup, tayamum 5 menit. Asal fokus berataan. Jadi tayamum, apa itu tayamum? Tayamum itu adalah sebuah cara untuk bersuci ketika ketidakadaan air. Jelas kira sampai sini? Bila kadada banyu, maka dibolehkan tayamum. Tetapi ketidakadaan air ini ada 2 makna yang menjadikan ini adalah sebab dibolehkan bertayamum. Tetapi secara garis besar keseluruhan, tayamum dibolehkan ketika kadada banyu. Sampai situ dulu titik. Nah, ketidakadaan air ini karena 2 sebab. Yang pertama karena memang mutlak tidak ada air. Ada air banyu di mana pal 8 kada usah dicari. Karena sembahyang kada usah dicari, jelas. Seumpama ada banyu di mana tuh di masjid At-Tanwir Parak Haji iyalah. Artinya ketidakadaan air itu sejarak atau jaraknya itu adalah yang kira-kira kita itu kada repot mendatanginya. Paham? Amun ke masjid Jami ini masih kawa. Iyalah, tapi kalau sudah pal 8 kejauhan, iyalah. Nah, silahkan bertayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada air di sini maksudnya adalah kesusahan mencari air atau kesusahan menggunakan media air, seperti orang yang sakit. Umpama sakit nih apa ya, umpamalah nang habis rabah berkendaraan kah itu nah, kada mau waras-waras, masih hanya rabah itu nah, maka bila kena banyu padihnya luar biasa diperban sini, maka silahkan bertayamum. Sampai sini jelas dulu. Oke. Nah, sekarang rukun tayamum itu ada berapa? 2, cuman 2. Yang pertama nih, niat. Perhatikan seberatan anak bapak kena kadang ngerti. Yang pertama niat. Kayak apa niat bertayamum? Niat tayamum itu cukup dalam hati dengan mengatakan, ya Allah, saya berniat tayamum karena pian. Jelas, yalah. Amun hendak panjang pangpa. Nah, bapak ini menyambatakan yang paling mudah dahulu ialah supaya kalian jangan sampai terbebani masalah fikih. Jelas? Amun hendak panjang boleh. Ya Allah, ulun bertayamum sebagai pengganti wudhu untuk melaksanakan sholat. Boleh. Tapi jelas kada orang tayamum gesan apa? Ya gesan sembahyang, iyalah. Jelas sampai sini. Jadi cukup dalam hati, ya Allah, ulun hendak bertayamum pengganti wudhu karena pian, selesai. Itu 1. Yang kedua apa? Memukulkan tangan ke atas debu. Sebanyak berapa kali? 2 kali. Sekali untuk muka, yang kedua untuk tangan. Kayak apa caranya? Nah, kita carakan. Umpama nih, ini tempatnya nah medianya
atau dinding atau apa. Caranya adalah sekali. Paham? Kemudian tangan itu dibagi dua, anggap aja dibagi dua kayak itu nah. Bagian atas dengan bagian bawah. Paham? Yang pertama adalah usapkan debu ini ke bagian muka. Ingat, bagian atas, bagian bawah. Ini sama, atas bawah. Caranya adalah nih, bagian atas yang ini aja nih, bagian jari-jarinya aja itu disapukan ke muka. Nah, sini baru bagian bawahnya ke atas kan. Paham? Kayak Bapak kacamata. Nah lah, ini yang diusapkan pertama di sisi ini adalah bagian sini aja. Paham Namit lah? Melihat? Dah. Bawahnya kan belum nih, telapak tangannya nih. Baru selesaikan. Sekali. Sudah? Paham? Praktekkan masing-masing biar mengerti. Tepukan tangan ke lantai. Contohnya. Dah. Langsung sapukan bagian atas ke muka bagian sisi. Baru selesaikan ke atas. Dah. Itu cara menyapu muka. Jelas sampai sini? Pak, di sini Pak bisa kadang-kadang Pak. Itu tidak dipermasalahkan. Karena sifatnya tayamum itu adalah kemudahan. Kada perlu sampai nang. Kada perlu. Bahkan kesunahan yang ada di dalam wudhu itu tidak ada di dalam tayam. Berwudhu adalah istinsyak. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung ada? Di tayamum kada ada. Coba bayangkan kalau ada di tayamum istinsyak. Makanya tayamum ini sifatnya adalah kemudahan. Jelas? Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua adalah tapakan lagi tangan di atas sini. Nih, ada yang kadang-kadang kesalahan. Imbas sudah menapak di sini, jar jangan lagi di sini. Pernah ada mendengar? Ini anak 1000 kakak ada apa di sini. Kenapa? Jadi kada boleh karena mustakmal jar. Yang disebut mustakmal di dalam wudhu tidak sama dengan mustakmal di dalam tayamum. Kan sifatnya kemudahan. Ini kita anggap apa ngarannya istilahnya? Camping umpama camping atau ke pesawatan sambil mutadin tolakan berumrah. Umpama yalah, mudah-mudahan membawa umpama bertayamum dengan tanah, umpama ini tanah lah, karena di mazhab Syafi'i itu tanah, kada boleh debu dinding, kada boleh. Sebenarnya kayak itu. Makanya orang bahari ketika hendak berhaji besangu debu yang halus. Bayangkan berapa hari di kapal, masa membawa debu sakarong kada. Jadi yang dimaksud mustakmal atau yang terpakai dalam tayamum itu adalah bekas sini nang guguran ini Itu yang mustakmal. Makanya kada boleh lepas tangan nih. Kada boleh sembuhannya langsung kada boleh. Mustakmal makanya dibagi. Karena makanya dibagi supaya yang di sini jangan lagi kita pakai. Itu yang disebut mustakmal di dalam tayamum. Tapi kalau hendak di sini, hendak nang bukan kita keseberatan, silahkan, ada Bapak. Jelas? Jelas. Kemudian tangan, yang kedua tadi adalah tepukan lagi. Setelah itu apa? Tangan sama bagi dua juga, atas dan bawah. Nih, bagian luar adalah bagian atas ini. Nah, paham? Nah ini kan belum terpakai nih latih Bapak. Nang ini belum terpakai nah. Yalah, ada. Nah, baru ini pakaikan. Ini jangan dikenakan. Ini gasan sebelah kiri. Paham? Lihat sini aja. Baru lagi. Nah. Sampai sini. Nah, habiskan akan Bapak lagi dah. Paham? Coba langsung praktek. Tepukan tangan bawah. Praktekkan.
Ikuti, pakai yang ini, sini. Dah. Baru bagian dalamnya kayak ini aja. Ini kada boleh kena karena kita terpakai mustakmal sifatnya, jelas. Baru sini lagi. Dah. Dah, selesai. Maka selesailah sudah tayamum. Boleh sudah kalian untuk melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah. Tetapi ingat, karena wudhu tidak seperti tayamum, kalau kita berwudhu ialah boleh melaksanakan sholat fardu beberapa kali. Umpama nih, mulai sebelum maghrib berwudhu, sholat maghrib, kada berdiri dari tempat duduk sampai azan isya, sholat isya, boleh kada? Boleh. Tayamum, anak-anak bapak sekalian, hanya untuk satu kali sholat fardu. Hanya untuk satu kali sholat fardu. Bila maghrib bertayamum, isya bertayamum lagi. Tetapi untuk sholat sunnah silahkan berapa kali kayak ada bapak. Jelas? Oke, sekarang cepat kita pembatal tayamum apa? Satu, ada 3 pembatal tayamum. Yang pertama, pembatal tayamum adalah apapun yang membatalkan wudhu menurut mazhab masing-masing. Jelas? Dah. Yang kedua, bapak bertakun lagi. Terjejak tahi sapi batal lah. Hah? Terjejak? Hah? Batal kada? Kada batal. Terjejak bapak halusi pang terjejak tahi cacak. Hah? Kenapa jadi batal nang ganal kada batal, nah halus batal? Hah? Oh, sandal. Ujar ya. Ya, nah jadi anak bapak sekalian, kulit kita nalah kita habis berwudu nih, terjejak kotoran atau najis, wudunya, tayamumnya kada batal. Mengatakan kada batal, cukup dibasuh sembahyang lagi. Karena yang membatalkan wudu itu adalah keluarnya sesuatu di antara 2 lubang, bakameh atau BAB. Atau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad, bersentuhan nih kulit dengan orang yang bukan mahram kita. Jelas? Nah, itu membatalnya. Pokoknya tayamum, pembatal tayamum adalah apa yang membatalkan wudu. Yang kedua adalah murtad. Umpama camping baimbai lawan orang-orang bubuhan sekalinya, bubuhan misionaris di jalan di pandirinya sampai ke puncak hendak sembahyang batayamum, itu di pandirinya bikin sembahyang. Cakapnya masuk Kristen, ha? Akhirnya mau masuk Kristen, maka tayamumnya batal. Ini kisahnya umpama, iyalah. Jadi, nah, murtad tidak membatalkan wudu, sebaliknya. Tetapi tayamum batal. Yang ketiga apa? Yang ketiga pembatal tayamum adanya yang menjadi sebab tadi kada kau wudu. Contoh, hendak betayamum, sudahlah betayamum, karing sudah kada lagi karena kada di banyu, sekalinya sudah hendak bersiap-siap nak sembahyang dah, ratakan sap, hujan ari, maka saat itu tayamumnya seberatan batal. Jelas? Silahkan berwudu. Umpama betayamum karena di Banjar nih musim paceklik kada ada banyu, tayamum nih, tuntung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, hari hujan, batal kada tayamumnya? Tayamumnya batal, tapi sholatnya bang, sholatnya sudah sah, kada perlu mengulang lagi. Oke, sampai di sini bapak kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan apa ya? Terusin lah. Oke, bapak kira cukup, iyalah pertanyaannya simpan aja kena dibahas lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.